SI Profesor Dr. Haji Junaidi Goni dan Dr. Muhammad Afifullah MPD, dan yang terakhir Promovedus Muhammad Najib SPDI MPD, serta para hadirin tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat mengikuti ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural atas nama Muhammad Najib SPDI MPDI dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Menginjak acara pertama, marilah kita buka ujian terbuka ini dengan membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih adada ni'amillahi wa ifdalih. Bapak Ibu yang kami hormati, ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural atas nama Muhammad Najib SPDI MPDI kami serahkan kepada Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Andes Junaidi Mister MPD PhD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, bil khusus para dewan penguji dalam ujian terbuka pada siang hari ini, dan juga tentu saudara Promovendus. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat hidayah inayahnya. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin semua, sebelum kami memulai sesi ujian terbuka ini perlu kami klarifikasi terlebih dahulu kepada saudara Promovendus. Apakah saudara, mohon maaf saya pada hari ini memanggilnya saudara gitu Kiai. Apakah saudara Muhammad Najib SPD MPDI dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini? Alhamdulillah. Dan apakah saudara siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan sidang ujian terbuka pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan ujian dimulai.
Dalam ujian ini ada beberapa sesi, termasuk antara lain adalah pemaparan dan yang akan diikuti dengan pendalaman-pendalaman oleh semua Dewan Penguji. Untuk itu saya persilakan saudara memaparkan, menyampaikan penelitian saudara, terutama terkait dengan apa yang diteliti, mengapa diteliti, bagaimana menelitinya, dan bagaimana hasil penelitiannya. Saya persilakan dalam waktu 10 menit, Bapak. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Malang sekaligus Ketua Penguji pada pagi hari ini, Profesor Dr. Andes Haji Junaidi Mistar, MPD PhD. Yang kami hormati Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang sekaligus Sekretaris Penguji, Profesor Haji Muhammad Mas'ud Said, MM PhD. Yang kami hormati Kaprodi Pascasarjana Program Doktoral PAI Multikultural, Profesor Dr. Haji Junaidi Ghani. Yang kami hormati Dewan Penguji pada pagi hari ini, Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Profesor Dr. Haji Nursyam MSI, Dr. Muhammad Afifullah MPD. Kedua Sekretaris Dewan Penguji yang kami muliakan, dengan segala hormat kami akan menyampaikan hasil penelitian dari disertasi kami yang berjudul Relasi Kuasa dalam Interaksi Pembelajaran untuk Mengembangkan Karakter Multikultural Santri di Pesantren Mambaul Hisan Sidayu Gresik. Hadirin yang berbahagia, penelitian ini berangkat dari dinamika pendidikan dan pembentukan karakter di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Sidayu Gresik, yang mana pesantren ini telah berdiri sejak tahun 1949, didirikan oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muhammad bin Sofwan. Pesantren ini memiliki visi untuk mencetak santri yang berilmu kafah dan berakhlakul karimah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keberagaman santri yang ada di pesantren ini berangkat dari perbedaan budaya, usia, menjadikan ruang interaksi yang kompleks yang dalam perspektif Michel Foucault dapat dipahami sebagai praktik dari relasi kuasa dalam pendidikan. Relasi ini untuk selanjutnya berkembang menjadi metode pembelajaran, norma sosial yang diinternalisasikan melalui nilai-nilai tertentu kepada santri. Relasi kuasa dalam konteks pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sebuah dominasi, tetapi sebagai mekanisme produktif yang memproduksi subjek-subjek tertentu, sehingga kuasa tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan. Ia membentuk cara berpikir santri, bertindak, bahkan merasakan. Hadirin yang berbahagia, karakter multikultural dalam konteks pesantren tidak terbentuk secara instan atau deklaratif. Hal ini merupakan proses panjang internalisasi nilai yang berlangsung melalui interaksi keseharian, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam hal ini, relasi kuasa justru menjadi fasilitator utama dalam pembentukan karakter multikultural. Ketika kiai dan ustadz bertindak bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi pembimbing moral dan sosial, mereka akan memainkan peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai toleransi. Hadirin yang berbahagia,
Dari penjelasan-penjelasan singkat tersebut, kami sampaikan fokus dalam penelitian ini berbicara tentang 4 hal. Yang pertama, mengapa praktik relasi kuasa dalam interaksi pembelajaran dijadikan sebagai metode untuk mengembangkan karakter multikultural santri di pesantren Mambaul Ihsan Sidayu Gresik. Fokus yang kedua, bagaimana instrumen yang digunakan pada praktik relasi kuasa dalam interaksi pembelajaran untuk mengembangkan karakter multikultural santri di pesantren Mambaul Ihsan Sidayu Gresik. Yang ketiga, bagaimana proses praktik relasi kuasa dalam interaksi pembelajaran untuk mengembangkan karakter multikultural santri di pesantren Mambaul Ihsan Sidayu Gresik. Fokus yang keempat, bagaimana implikasi dari praktik relasi kuasa dalam interaksi pembelajaran dijadikan sebagai metode untuk mengembangkan karakter multikultural santri di pesantren Mambaul Ihsan Sidayu Gresik. Hadirin yang berbahagia, dari proses dialog teori-teori yang relevan dengan temuan yang ada di lapangan, menghasilkan sejumlah kebaruan yang memperdalam pemahaman relasi kuasa dan pembentukan karakter multikultural santri. Dari fokus yang pertama, dengan grand teori dari Michel Foucault, proposisi yang direspon yang pertama adalah dimensi disciplinary power, di mana kekuasaan disipliner beroperasi melalui pengawasan, normalisasi, dan pengaturan tubuh. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa disiplin diterapkan melalui pembelajaran, evaluasi, dan pengawasan yang membentuk kepatuhan internal santri terhadap norma dan hierarki. Novelty yang dilahirkan, kekuasaan di pesantren tidak hanya mengontrol, tetapi juga membentuk individu yang adaptif terhadap keberagaman. Dimensi yang kedua adalah discuss control, produksi wacana, di mana wacana dikontrol melalui prosedur tertentu yang menekan resiko, menguasai kemungkinan, dan menghindari dampak berbahaya. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kontrol wacana dilakukan melalui seleksi pemilihan kitab kuning, standarisasi interpretasi, dan mekanisme pengajaran yang membatasi pemahaman dan tradisi tertentu. Novelty yang dilahirkan, pesantren tidak menekan kebebasan berpikir, tetapi mengarahkannya melalui regulasi teks, tafsir, dan otoritas dari penafsiran. Teori yang kedua berangkat dari proposisi yang dibuat oleh Nido and Booth, di mana proposisi yang direspon adalah pendidikan multikultural tidak selalu harus menggunakan sistem pendidikan tradisional, melainkan dapat diadaptasi untuk menciptakan model yang lebih inklusif. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan sistem pembelajaran di pesantren memiliki keunggulan dalam membangun kesinambungan identitas, keagamaan, dan moral. Novelty yang dilahirkan, pesantren dapat mempertimbangkan penyertaan materi yang lebih variatif tanpa menghilangkan substansi inti dari kurikulum mereka. Fokus yang kedua, dari dimensi yang pertama yang disampaikan oleh Michel Foucault adalah adanya disciplinary power, di mana kekuasaan disipliner beroperasi melalui pengawasan, normalisasi, dan pengaturan tubuh. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa disiplin diterapkan melalui pembelajaran, evaluasi, dan pengawasan, membentuk kepatuhan internal santri terhadap norma dan juga hierarki. Novelty yang dilahirkan, kekuasaan di pesantren tidak hanya mengontrol, tetapi membentuk individu yang adaptif terhadap keberagaman. Yang kedua, Erving Goffman. Proposisi yang direspon dari teori Erving Goffman, hubungan sosial terbentuk melalui komunikasi, simbol, norma, dan nilai dalam masyarakat. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan
Interaksi dalam pembelajaran bersifat hierarkis dan peran utama kiai dan ustadz sebagai otoritas dalam menentukan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Novelty yang dilahirkan, interaksi sosial yang terjadi mencerminkan hubungan sosial yang tidak setara, di mana santri lebih banyak menerima instruksi daripada berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pembelajaran mereka. Yang ketiga dari teori Salim dan Andani, proposisi yang direspon, relasi kuasa dalam pendidikan Islam dapat menjadi alat efektif dalam membentuk kesadaran sosial yang lebih inklusif. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan produksi subjektivitas santri memungkinkan menerima mereka untuk menerima keberagaman, tetapi dengan keterbatasan dalam mengeksplorasi keberagaman secara lebih kritis. Novelty yang dilahirkan, pembentukan subjektivitas santri, membatasi eksplorasi perspektif lain karena bergantung pada otoritas dalam memahami keberagaman. Dari fokus yang ketiga, tilaar, proposisi yang direspon dari tilaar, karakter multikultural terdiri dari belajar, hidup dalam perbedaan, mutual trust, mutual understanding, mutual respect, terbuka dalam berpikir, apresiasi, dan interdependensi. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan karakter multikultural santri pesantren terdiri dari belajar hidup dalam perbedaan, mutual trust, mutual understanding, dan mutual respect. Novelty yang dilahirkan, pesantren membangun karakter multikultural berbasis harmoni sosial. Namun, kebebasan berpikir dan dialog kritis terbatas oleh kontrol wacana dan sistem hierarki. Yang kedua dari James P. Proposisi yang direspon, pendidikan multikultural harus mencerminkan pengalaman dan perspektif dari berbagai pihak, kelompok budaya, bukan hanya dari satu otoritas yang dominan. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan pesantren hanya memasukkan materi yang dianggap relevan oleh otoritasnya. Novelty yang dilahirkan, pengetahuan yang dikontrol secara eksklusif oleh otoritas dapat menciptakan epistemik hegemoni, yaitu dominasi satu perspektif atas yang lain dalam lingkungan pendidikan. Dari fokus yang keempat, proposisi yang direspon pertama dari grand teori Michel Foucault yang mengatakan bahwa kekuasaan disipliner beroperasi melalui pengawasan, normalisasi, dan pengaturan tubuh. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan disiplin diterapkan melalui pembelajaran, evaluasi, dan juga pengawasan. Novelty yang dilahirkan, kekuasaan di pesantren tidak hanya mengontrol, tapi membentuk individu. Yang kedua, Masdalifah sendiri. Proposisi yang direspon, relasi kuasa di universitas memungkinkan toleransi terhadap orang-orang non-muslim. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan media dan bahan pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme pelestarian tradisi, menjaga kesinambungan otoritas pesantren dalam dunia keilmuan Islam. Dan novelty yang dilahirkan, pesantren secara ketat mengontrol sumber pengetahuan untuk memastikan kesinambungan tradisi Islam tertentu. Dan yang terakhir kami sampaikan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tabrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Imam Al-Ghazali menyampaikan, al-mulku yabqa bil kufri wala yabqa bil zulmi. Kekuasaan akan tetap abadi meskipun dipimpin seseorang yang tidak muslim, tapi kekuasaan akan hancur tatkala dipegang oleh orang-orang yang zalim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promovendus yang sudah menyampaikan temuan-temuan penelitiannya. Berikutnya sesi pendalaman yang akan disampaikan oleh semua Dewan Penguji satu persatu. Kami persilakan terlebih dahulu dari Prof. Nur Syam. Saya persilakan. Terima kasih Pak Rektor selaku Ketua Sidang, para promotor yang saya hormati, para penguji yang saya hormati, Saudara Muhammad Najib Kiai ya. Tapi seperti Pak Rektor saya panggil saudara hari ini ya. Saudara Muhammad Najib, Promovendus yang sangat terpelajar ya. Ada catatan saya ini ya, yang saya rasa mendasar-mendasar saja yang saya tanyakan ya. Yang pertama begini ya Pak ya, karakter multikultural santri dikaitkan dengan pembelajaran ya. Itu kalau secara teoritik perlu nggak misalnya pembelajaran Islam multikultural itu perlu enggak? Iya. Perlu ya? Perlu, Bro. Di disertasi ada enggak? Ada. Enggak ada. Enggak ada. Saya udah cek. Ya. Jadi di daftar isi itu hanya teori relasi kuasa, teori interaksi pembelajaran, teori tentang multikultural. Pendidikannya belum. Lah ya itu penting itu sebab kalau nggak ada teori ini, sampai tidak diakui sebagai doktor pendidikan Islam multikultural ya. Jadi nanti ditambahin ya, ditambahi teori pembelajaran atau teori pendidikan Islam multikultural ya. Tambahkan itu karena itu kata kunci itu. Kalau hanya teori tentang multikultural tidak cukup ya. Itu sudah saya cek ini di sini ya. Saya cek ternyata tidak ada ya. Jadi nanti ditambahkan ya, karena masih ada peluang untuk kita melakukan perbaikan. Saya memuji sampean ini karena keberanian sampean. Sampean ini berani. Jadi ciri kiai itu memang berani. Ya, ciri kiai itu berani. Beraninya apa? Karena menggunakan Michael Foucault sebagai inspirasi untuk menganalisis data tentang pendidikan. Ya, ini bagi saya luar biasa. Ya, cuman problemnya begini nih ya. Problemnya ini, kalau kita baca teori relasi kuasanya Foucault itu kan ada 5 saja aspek yang penting. Yang pertama adalah sebagai jaringan kompleks. Ya, jaringan kompleks. Jadi tidak hanya sekedar jaringan. Nah, pertanyaannya begini, relasi atau jaringan kompleks itu ada enggak di pesantren? Antara guru, antara kiai dengan siswa, ada enggak? Karena kalau untuk meneliti politik itu cocok ini. Ya, karena kompleks. Partai politik itu kompleks. Atau misalnya untuk meneliti ini yang sekarang sedang rame ya, relasi kuasa Netanyahu. Nah itu ya, itu kompleks itu relasinya ya. Nah ini adalah harus mengkaji mengenai relasi kuasa ya dalam sebagai relasi atau jaringan kompleks. Nah, kompleksitasnya itu enggak saya lihat di di dalam data, di data paparan data enggak kita enggak saya lihat lah ya. Kompleksitasnya itu loh. Ya, misalnya kalau ada sekian santri yang bedik ya, nah ini kan kompleks. Kalau bedik itu pasti kompleks. Ya. Jadi ada yang maunya begini, begitu, dan sebagainya. Nah itu yang nggak kita dapatkan. Sehingga di dalam pembelajaran itu lalu ada pernak-pernik yang tidak mudah. Gitu. Ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai praktek sosial, ya. Jadi sebagai praktek sosial. Jadi jaringan itu kemudian lalu menjadi praktek sosial, ya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah produk pengetahuan. Ya, tadi saya lihat di disertasi ini ada dua yang dipakai. Pertama adalah produk pengetahuan, yang kedua adalah kuasa sebagai disiplin. Betul begitu ya? Sebagai wacana kontrol juga ada. Iya. Nah, jadi mestinya kalau kita mau pakai Foucault ya tuntas. Tidak hanya dua saja. Tadi yang saya dengar dari sampean tadi hanya dua. Jadi produk pengetahuan dan kemudian adalah sebagai relasi disiplin. Ya. Nah, seharusnya itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ada kontra kuasa enggak? Enggak ada saya rasa. Enggak ada. Nah, jadi kalau begitu lalu saudara berarti tidak tuntas menggunakan tidak tuntas menggunakan Foucault. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini di mana kira-kira sampean akan menuangkan bahwa penelitian saya ini tidak menggunakan konsepsi Foucault secara utuh, tetapi saya hanya akan memilih dua saja misalnya. Di mana kira-kira sampean menempatkan itu? Yang pertama terkait kekuasaan disipliner tadi, bahwasanya ya saya sudah dengar itu. Okay. Ya saya sudah dengar. Yang saya tanya bahwa penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan konsepsi Michael Foucault yang terdiri dari 5 aspek tadi. Karena saudara hanya membahas 2 saja. Kira-kira di mana itu sampan? Sebenarnya ya. Kalau dari Michel Foucault ini kan ada 9 aspek, Prof, sebenarnya. Udah, enggak usah 9, yang 5 aja, Bung. Dari yang 5 aja sampai hanya 2. Cuman yang kami munculkan hanya kebetulan muncul 2 yang lebih menonjol di sini. Ya, nah itu maka menurut saya begini, nanti tolong di penjelasan konsep ya sebutkan dari sekian banyak ya konsep Foucault tentang relasi kuasa itu, penelitian ini difokuskan pada relasi kuasa sebagai produk pengetahuan dan relasi kuasa sebagai disiplin. Ya, 2 itu gitu. Jadi supaya orang dari awal udah tahu, oh ini. Nah, itu datanya diperkuat itu. Ya, datanya diperkuat. Ya. Nah, itu yang saya tidak melihat. Ya, yang di dalam disertasi ini saya rasa mungkin belum dibahas dengan sangat mendasar. Ya. Apa ini loh di halaman berapa? Halaman 12 itu loh. Ya, di halaman 12 itu nanti sampai tambahin itu. Itu ada 4, baru 4 ini ya. Ya. Jaringan kompleks ya. Kemudian pengawasan dan seterusnya. Nah, itu 5-5-nya disebutkan ya. Kemudian lalu Anda hanya memilih 2 di antara 5 itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, saya ini kan kalau dengar sampean bicara tadi saya senang saya karena banyak sekali ya proposisinya itu ya. Kalau tidak salah kalau itu di halaman berapa ya? Sebentar. Oh ada ini coba ini kalau tidak salah di abstrak. Oh ya di abstrak ya coba. Penelitian ini merekonstruksi teori Foucault, Tillard, Beng, Nito dan Bode, Goffman, Sembiring dan Fuati. Menurut saya terlalu banyak sampean itu. Dan lagi pula juga nggak ada di analisis. Ada datanya tidak kita dapatkan. Kemudian juga di analisisnya nggak kita dapatkan, Kiai. Ya, kalau saya jangan banyak-banyak. 2 saja udah cukup, sudah multidisipliner itu 2 saja. Ya, kalau seandainya berada dalam ranah yang berbeda, berada dalam rumpun ilmu yang berbeda. Ya, jadi mungkin bisanya Foucault atau kalau kita mau pilih Tillard ya, dan jangan Goffman lah. Kenapa Goffman? Siap, Bro. Ya.
Kenapa harus pakai Goffman? Goffman itu kan teori yang sangat terkenal dramaturgi. Panggung belakang, panggung depan itu. Ya, yang saya sampaikan tadi tidak dikenal banyak. Ya, enggak usah pakai Goffman. Jadi nanti kalau misalnya itu enggak ada di analisis ya, proposisi-proposisinya dikurangi, jangan terlalu banyak. Ya, mungkin bisa pakai 3 saja maksimal ya, Foucault, Tillard atau Bank. 3 ini ya. Bank mewakili teoretikus di bidang multikultural ya. Kemudian Foucault ya mewakili relasi kuasa tadi, hanya diambil 2 saja. Kemudian Tillard ini. Saya sebenarnya menyarankan begini sebenarnya itu. Ada enggak sih teoretikus Islam yang yang berbicara tentang pendidikan Islam multikultural itu loh. Ya kita memunculkan tokoh-tokoh kita sendiri. Ada Prof. Mas'ud Said yang banyak tulisannya mengenai multikulturalisme. Kenapa nggak sempat ungkap di sini? Itu lebih bagus tuh daripada ini. Bode ini kan nama obat ini, Bode. Ya, Bode ini nama obat ini, setahu saya ini. Ya, saya rasa gitu ya. Ya, jadi nanti tolong dicek ulang ya, secara umum saya rasa udahlah memenuhi standar ya disertasi, tetapi saya rasa mungkin perlu untuk dicek ulang ya. Gitu ya. Makasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Syam. Sudah dicatat semua ya Pak ya? Masukan-masukan beliau? Iya Bro. Ya, terima kasih. Kami persilakan Prof. Yai, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Najib, selamat. Sudah bisa maju untuk ujian terbuka. Sekarang jabatannya apa itu? Direktur Pasca. Wakil Direktur. Oh, Wakil Direktur. Luar biasa. Sebelumnya jadi apa itu? Dekan, Bro. Dekan. Setelah ini jadi rektor. Amin. Saya senang setiap ketemu Kiai Muhammad Najib ini. Selalu berpikir tapi menampakkan kesederhanaan. Luar biasa, saya senang itu. Selalu kontekstual. Pesantren penampilannya seperti itu bagus. Tapi ketika membuat judul kok lalu tidak kontekstual. Saya ingin tanya itu, kata relasi kuasa itu apa dikenal di pesantren? Belum dikenal, Bro. Wong dikenal saja belum kok diteliti. Padahal kan saya selalu bilang, jangan berkata atas kata, tapi berkatalah atas benda, kan gitu. Sebab kalau hanya berkata atas kata, akhirnya kita hanya sibuk berkata-kata, kaya kata, kebanyakan kata, tapi tidak tahu apa yang dikatakan. Kan begitu. Saya bertanya, relasi kuasa itu tidak ada sebetulnya di dunia pesantren. Bahkan juga di dunia pendidikan tidak dikenal. Tidak pernah ada perbincangan tentang kekuasaan di dunia pesantren, tidak ada. Di dunia kampus juga tidak ada. Prof. Junaidi ini tidak pernah merasa berkuasa. Pernah merasa berkuasa tidak? Mboten. Jadi sampean meneliti yang barangnya tidak ada sebetulnya. Meneliti yang barangnya tidak ada, lalu hanya diada-adakan. Akhirnya disertasi sampean itu hanya ngelamun sebetulnya. Barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada kok diteliti. Kata relasi kuasa saja tidak ada di pesantren itu. Kan tidak ada. Kenapa barang tidak ada kok diteliti? Di pesantren itu biasanya saya kenal ada kata-kata to'at.
ada kata-kata tawadhu, ada kata-kata berkah. Berkah, mencari berkah, itu mencari berkah. Lalu ada kata-kata berwibawa, itu ada sebetulnya. Gesah, itu ada gesah, itu ada. Kurma, itu ada. Di atasnya taat itu kurma. Nah, saya ingin penjelasan, kenapa kok tidak menggunakan, meneliti yang dikatakan di pesantren. Kok meneliti sesuatu yang tidak dikatakan di dalam pesantren. Sebab kalau barang tidak ada, apalagi lalu kata kuasa dibawa-bawa ke pesantren, nanti jangan-jangan kiai itu lalu menggunakan kekuasaannya. Padahal kiai itu tidak menggunakan itu. Kiai itu biasanya kasih sayang sebetulnya. Mendidik itu karena kasih sayang. Makanya konsep-konsepnya itu adalah berkah. Belajar ke pesantren bukan cari ilmu, cari berkah. Ya. Maka tidak lalu rajin. Komunikasi ini adalah dibentuk dalam konsep tawadhu. Kan tawadhu. Lalu tandanya apa? Selalu taat. Sami'na wa atokna. Kenapa kok lalu membawa fakul? Pokul kok dibawa ke sini itu pesantren. Padahal pokul juga tidak ngerti pesantren sebetulnya. Pokul itu tidak ngerti pesantren. Bahkan juga tidak ngerti pendidikan di Gresik itu tidak ngerti. Coba dijelaskan itu agar kami jadi ngerti. Gitu. Mohon izin Prof sedikit menyampaikan. Sebenarnya yang ingin kami angkat dari apa yang disampaikan Foucault adalah mekanisme dari relasi kuasanya. Bagaimana relasi kuasa itu? Enggak, ini tadi. Jangan-jangan bicara relasi kuasa itu hanya gaya-gayaan gitu ya. Agar kelihatan modern. Padahal di situ tidak ada. Saya terhentak itu apa yang dikatakan Prof. Nur Sam tadi. Kenapa tidak menggunakan apa ya ilmuwan muslim ya? Seperti misalnya yang dikenal, itu kan Imam Al-Ghazali sebetulnya. Kalau yang bicara tentang ini di pesantren ini, yang cocok itu Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kenapa dari Ghazali kok lari ke pukul? Coba diterangkan. Foucault mencoba menawarkan sebuah mekanisme dalam operasi relasi kuasa itu sendiri, karena ini nanti dari mekanisme yang disampaikan oleh Foucault ada beberapa poin yang representatif dengan teori-teori yang juga disampaikan oleh Al-Ghazali. Seperti satu mekanisme yang disampaikan dalam aspek Foucault adalah pastoral, artinya seseorang itu akan menjadi suatu saat menempati posisi setelah dilegitimasi kebenarannya oleh masyarakat. Seperti halnya kiai, ketika beliau sudah dilegitimasi keilmuannya oleh masyarakat, maka kemudian beliau akan mendapatkan gelar itu yang dalam istilah Foucault aspek itu disebut sebagai pastoral. Sedangkan dalam istilah kita itu kemudian kita sebut sebagai kiai itu sendiri. Menurut hemat saya, Islam itu lebih dalam sebetulnya. Ada jasmani, ada ruhani. Ada yang zahir, ada yang batin. Lalu di dalam batin itu kan ada apa namanya? Ada soderun, ada fuadun, ada sakofun, ada lubun, ada syirun. Di dalam sirun itu ada ana. Di situ ruh. Di situ ada rasa. Saya yakin Foucault tidak ngerti yang begini ini. Kenapa dari dunia ngerti dibawa ke dunia yang tidak mengerti gitu ya? Kalau jawabannya seperti itu, saya masih belum puas. Sebab apa? Saya kalau membaca kitab Al-Ghazali itu ya, apa namanya itu lebih dalam itu. Kenapa yang dalam kok dibawa kepada yang dangkal? Sekedar urusan-urusan kuasa, apalagi di situ konsep kuasa saja tidak ada.
Kalau bisa menjawab itu lulus ya. Kalau tidak bisa menjawab ya didiskusikan ini. Karena memang mungkin juga berangkat dari banyak dari keterbatasan kami yang belum mampu untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Nah, sekarang Al-Quran. Quran gimana Quran? Quran gimana? Untuk membangun karakter itu gimana? Al-Quran. Kami mengingat satu kutipan, cuman ayat lengkapnya kami lupa dalam surat Luqman itu, ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, dalam ayat itu anishkurli wali walidai. Dalam ayat itu para mufassirin banyak menceritakan, salah satunya adalah Prof. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wasit. Prof. Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwasanya bersyukur kepada orang tua itu tanpa harus melihat label agama. Nah, di situ dikatakan, saya tambahin, bukan itu sebetulnya, kalau itu karakter. Itu di surat Al-A'raf itu. Ayat 43 itu kan dikatakan bahwa di dalam dada kita ini kan ada penyakit sebetulnya. Fi qulubihim maradun kan itu. Fasadahumullahu. Lah, penyakit itu harus dicabut agar berkarakter bagus. Itu diterangkan di surat Al-A'raf ayat 43 ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin kan itu kan. Lalu di mana tempat menyebutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Lalu diterangkan ya di surat Sad itu ayat 46 kalau tidak salah. Yai mesti apal itu. Enggak. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Jadi agar hati itu menjadi damai, menjadi sejuk, diajak untuk mengingat rumah. Orang kalau di rumah itu menjadi tenteram, menjadi damai, menjadi apa itu? Menjadi mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu rumah. Kalau tidak di rumah maka lalu menjadi liar. Kata liar itu adalah karena tidak ada ikatan dengan rumah. Apa saja yang disebut liar itu jelek. Nah, anjing liar, kucing liar, babi liar, apalagi suami liar, ya. Istri liar. Ya. Rumah sebetulnya untuk membangun karakter. Santri liar, jelek banget ya. Rumah. Bahkan lalu diteruskan itu wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Akan luar biasa ini. Jadi konsep Quran itu lebih mendalam ya. Kalau menurut saya itu. Karena itu tidak perlu cari ke pastoran, itu tidak perlu menurut saya itu kan. Kecuali kalau Qurannya sudah hafal gitu kan. Tadi kan belum hafal. Kok lari ke pokul itu kan. Nah ini kelirunya di situ. Atau mungkin Kiai belum membedakan antara moral, karakter, mental, dan akhlak. Apa bedanya akhlak? Kalau di pesantren ingat saya akhlak, karena terinspirasi oleh innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kenapa kok tidak akhlak, kok karakter? Padahal antara moral, mental, karakter, dan akhlak itu beda. Barangkali Kiai bisa menjelaskan perbedaan di antara itu. Kalau yang kami ingat terkait akhlak itu oleh Al-Ghazali disampaikan sebagai hayatun rosikhoh. Apa? Hayatun rosikhoh. Tasduru minhal af'al. Artinya akhlak itu sesuatu yang secara refleks muncul tanpa perlu dipikirkan kembali. Benar sekali. Akhlak itu yang muncul dari dalam. Akhlak itu muncul dari dalam. Itulah yang menggunakan sifat-sifat kerasulan, syidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itulah akhlak sebetulnya yang muncul dari dalam. Sementara kalau itu moral,
itu karakter, itu watak, itu bukan dari situ. Itu adalah panca indera sebetulnya. Lebih dalam mana hati dengan panca indera? Hati. Nah, Ghazali ngajak kepada hati. Bukan kepada ngajak yang luaran, yang panca indera. Karena itu ini aneh ya ini. Sudah sehari-hari berada di dalam yang dalam sekali, lalu ketika kuliah kok malah jadi sekuler, ya, menjadi kulit. Ini jadi koreksi sebetulnya, menjadi koreksi. Tapi kalau bisa mempertanggungjawabkan, itu kan, saya akan usul pada Pak Rektor nilainya tinggi sekali. Tapi kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan ya mikir-mikir lagi gitu ya. Gimana Pak Yai? Iya bro. Waktunya sudah habis, nanti kepanjangan. Tetapi sebetulnya mestinya Kiai memenuhi apa yang dikatakan oleh Prof. Nur Sam tadi. Kenapa kok lari-lari jauh malah mendapatkan sesuatu yang dangkal? Kok tidak lalu yang dalam? Yang soderun, yang kolpun, yang fuadun, yang sakopun, yang lupun, yang sirun, yang ana, yang di situ ada nikmat, di situ ada ruh. Makasih Pak Rektor. Walaupun begitu saya senang kalau lihat Kiai ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang akan disampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Imam. Monggo Yai. Yeah. Karena nilainya akan tinggi katanya tadi kalau jenengan menyampaikan sesuatu. Kami selalu termotivasi setiap kali bertemu Prof. Imam. Karena beliau selalu menanyakan, berdiskusi tentang kalau memang beliau selalu mendiskusikan itu. Dan kami ingat betul bahwa Al-Ghazali juga mendefinisikan bahwa qalb itu juga di dalamnya ada layin, ada latifah. Ada kelembutan yang mana kalau dalam bahasanya Prof. Imam Suprayoga bahwasanya hati itu adalah rumah pemilik tubuh ini. Bahasa bro. Terima kasih Prof. Terus kenapa kok pakai Foucault ini jadinya justru ya? Karena bagaimanapun juga Allah itu menciptakan ilmu dari beragam bentuk yang berbeda sehingga kita tidak boleh menafikan banyaknya sumber yang boleh kita ambil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada jawabannya. Lari ke tempat lain boleh, akan lebih mendalam. Tapi kalau itu lari ke tempat lain, justru dangkal, itu disayangkan. Tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan, Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Prof. Jun Goni. Saya persilakan, Prof. Terima kasih. Saudara Nadif yang saya hormati, metode penelitian saudara ini kasus ya. Kasusnya apa? Kok kasus? Kasusnya itu apa? Tidak jelas di sini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Kasusnya apa? Padahal saudara ini ingin meneliti tentang relasi kuasa dan interaksi pembelajaran untuk mengembangkan karakter multikultural santri. Kasusnya apa? Apakah santri di sana itu melehar atau membelot atau tidak taat, demo pada kiai dan sebagainya? Itu baru kasus. Ini dah jelas kasusnya apa. Jadi saya agak heran terhadap saudara kok studi kasus, contoh kasus, contoh penembakan atau pembunuhan pada kaum wanita dan tempatnya mesti sama. Kok yang dibunuh mesti perempuan? Itu kasus. Atau peristiwa
di Lumajang itu mengenai pengerukan pasir. Salim, tokohnya Salim itu kasus. Nah ini tidak jelas kasusnya apa. Sebagai metode yang memungkinkan peneliti menembus apa yang tampak, memeriksa keabsahan tafsiran peneliti tentang relasi kuasa dalam interaksi pembelajaran, mengembangkan karakter multikultural santri. Padahal santrinya tidak jelas, berapa jumlahnya juga tidak jelas. Tidak ada di sini. Santri laki-laki, anak-anak kan? Ini namanya santri anak-anak. Berapa jumlahnya anak-anak itu? Juga tidak jelas. Nah, ini tolong dicermati kembali oleh saudara. Nah, di dalam latar belakang, latar penelitian ini, saudara belum mengungkap santri yang di situ tuh berapa jumlahnya, usianya berapa, itu kan harus jelas. Bro. Tentang pengumpulan data juga tidak begitu relevan kadang-kadang. Teknik observasi partisipan. Saudara melakukan pengamatan di situ sambil bekerja apa enggak? Untuk yang partisipan kami bermalam di sana, Bro. Lah, apa yang dicatat pada waktu Anda mengamati di situ? Apa keterkaitannya dengan tujuan penelitiannya? Iya. Salah satu hal yang paling menonjol di sana adalah metode Sabburoh. Di mana metode Sabburoh ini di sana sampai hari ini karena otoritas dari kiai bahwasanya Sabburoh itu dianggap sebagai media yang sangat relevan sampai hari ini. Di tengah di pesantren lain sudah menggunakan alat tulis yang lain, di pesantren ini masih menggunakan metode Sabburoh, dan itu catatan di Sabburoh itu langsung dituliskan oleh kiai atau ustadz tanpa dihapus sampai anak di kelas itu betul-betul paham semuanya. Nah, dan itu yang kemudian itu yang dicatat oleh saudara. Ada enggak paparan datanya nanti? Untuk yang metode Sabburoh kami munculkan, tapi mungkin kurang spesifik, Bro. Jangan-jangan paparannya enggak ada, kan repot itu. Antara hasil pengamatan saudara dengan paparan datanya, kok kaono nanti gitu saya. Jadi dari metode-metode yang digunakan itu direkam oleh Anda, dipaparkan di situ hasil observasinya bagaimana, hasil wawancara mendalamnya bagaimana, kan begitu ah. Itu di paparan data. Ada enggak? Enggak ada kan? Nah. Jadi ini hanya kamuflase saja, teknik wawancara mendalam. Sifatnya hanya konsep, teori. Lalu wawancara mendalam, apa yang saudara bahas pada waktu diskusi dengan para pengasuh? Ada enggak paparan datanya? Nah itu. Itu penting bagi saudara di dalam disertasi ini. Sebab paparan data itu kalau tidak cocok dengan metodenya kan tidak jelas. Nah itulah. Di sisi lain, analisisnya pun harus jelas. Pakai Spreadly. Tidak begitu Spreadly itu. Tolong baca lagi buku penelitian saya itu. Taksonomi Bloom bagaimana, domain analisisnya bagaimana, komponensial analisisnya bagaimana. Gitu Mas. Jadi memang apa yang saudara namanya cover termnya itu harus jelas. Model analisis etnografi Spreadly itu. Yang namanya pondok itu apa? Itu kan jelas.
Dalam buku saya itu kan jelas. Gitu. Di sini enggak. Jadi apa yang saudara ungkap dalam metode penelitian itu di dalam paparan data itu tidak nampak. Baik hasil observasinya, partisipan, baik metode wawancaranya secara mendalam apa yang dibicarakan, lalu diskusi kelompok dengan informan juga tidak jelas. Nah itu kan, tolong saudara perbaiki. Lalu pada halaman 200 dan 201, karena tabel saudara ini terputus, itu tabel saudara itu terputus, di bawahnya itu harus ditulis bersambung pada halaman 201. Bro. Karena antara ekornya itu terputus. Lalu pada halaman 201 ditulis di atas sambungan dari halaman 200. Itu teknik penulisan itu harus jelas. Namanya metode penelitian. Gitu loh. Paham ya? Bro. Nah, kalau sudah paham, tolong diperbaiki nanti. Bro. Waktu menghadap, ini Pak perbaikannya. Gitu. Jangan selintut-selintut. Gitu. Dokter itu harus konsekuen, jelas, tegas. Barangkali cukup temuan saya sementara bagus. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof. Jun Goni. Sudah dicatat semua ya Pak ya, masukan-masukan beliau untuk penyempurnaan naskah disertasinya nanti. Berikutnya saya persilakan Bapak Dr. Afifullah. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Saya sampai kehabisan pertanyaan. Sudah diborong oleh Prof. Syam, Prof. Imam, Prof. Junaidi Goni dan yang lain. Tetapi tetap aja ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Sebenarnya sama dengan apa yang dirasakan oleh Prof. Syam, Prof. Imam. Jenengan selaku peneliti sangat berani menarik teori relasi kuasa itu ke kondisi sosial yang sangat mikro di proses pembelajaran Pondok Pesantren Mambaul Ihsan Sedayung Gresik. Sangat berani. Karena selama ini teori ini dipakai untuk menganalisis kehidupan masyarakat yang lebih makro dan lebih cenderung kepada persoalan-persoalan politik misalnya. Walaupun masih ada lagi beberapa teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Kaczmarek dan juga ada teori relasi kuasa feminisme dan sebagainya. Jenengan pakai yang pokok. Walaupun menurut Prof. Imam, jenengan menarik sesuatu yang seharusnya sudah dalam menjadi sesuatu yang dangkal lagi. Tapi itu menarik, jenengan berani sekali. Nah, kalau jenengan hanya membahas 2 hal saja, padahal menurut Prof. Sam itu ada 5. Sebenarnya juga masih ada 3 hal lagi yang dikembangkan oleh Foucault. Persoalan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Kemudian poin yang kedua ada persoalan diskursus, wacana, bagaimana orang berbicara, berpendapat, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah persoalan panoptikon. Panoptisme. Jenengan paham itu? Panoptikon. Metafora konsep kekuasaan yang sudah beroperasi melalui pengawasan dan kontrol yang ketat untuk mempengaruhi perilaku seseorang, itu seharusnya cocok untuk dijadikan pisau analisis panoptikonnya itu. Nah, di samping itu juga Pak Muhammad Najib, bahwa relasi kuasa itu kan nanti juga berdampak kepada persoalan dominasi, subordinasi, dan juga resistansi. Bagaimana bisa jenengan menjelaskan itu? Karena apa? Karena yang namanya lingkungan pesantren itu sangat dominasi ada di superioritas kiai. Jangankan berbicara di depan kiai, kadang kiai naruh kopiah di kelas kemudian bilang ke santrinya jangan keluar sebelum saya datang lagi, nggak ada yang berani keluar karena masih ada kopiahnya juga itu. Itu kopiahnya kiai, apalagi ilmunya kiai kan gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh Pak Muhammad Najib. Nah, coba sekarang digambarkan sajalah bagaimana dominasi, subordinasi dan resistensi itu terjadi. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Dr.
Muhammad Afifullah. Sedikit saya bercerita, memang memutuskan judul ini bukan sesuatu yang mudah, dan kami terjun ke lapangan itu hampir 8 bulan kami baru bisa menyelesaikan, karena mencoba untuk memberikan gambaran sederhana terhadap stakeholder yang ada di pesantren untuk bisa menerima kami masuk di sana, Prof. Sehingga kami sampai butuh waktu sebelum akhirnya meneliti, kami butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mengedilkan judul ini di objek pesantren ini. Karena kebetulan pengasuhnya itu sudah sepuh, akhirnya kami diutus untuk menemui wakil pengasuh yang mungkin lebih representatif dalam menerima pemahaman ini. Baru sekitar 3 bulan kami akhirnya dibukakan pintu untuk masuk ke sana dan diberikan ruang untuk melakukan penelitian dengan tema relasi kuasa ini. Memang tidak mudah dengan skala resistensinya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Afifullah tadi. Memang di pesantren itu naulid itu menjadi otoritas hierarkis kiai, sehingga kiai memiliki hak mutlak untuk melakukan filterisasi kitab yang boleh dan tidak boleh diajarkan. Kebetulan di Pondok Mambaul Ihsan ini mayoritas pengasuhnya alumni dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, sehingga kurikulumnya berbasis kiblatnya ke Al-Falah Ploso. Meskipun ada beberapa pengasuh yang dari Lirboyo dan juga ada dari Pondok Al-Amin Perenduan, namun yang menjadi dominasi utama adalah kurikulum yang ada di Al-Falah Ploso. Sehingga otoritas naulid dan juga kekuasaan ini saling mengandai, saling mencoba untuk merangkul satu dengan yang lain, sehingga otoritas kiai di sini sangat berpengaruh terhadap penentuan kurikulum yang diajarkan dan juga penegasan otoritas penafsiran. Karena di pesantren itu kadang kitab yang boleh diajarkan juga masih dibatasi lagi dengan pengampu tertentu. Yang terjadi dengan pengampu tertentu. Dalam kitab-kitab tertentu tidak boleh diajarkan secara mujmal, namun harus dipegang oleh orang-orang tertentu yang dianggap memiliki otoritas penafsiran yang sudah diakui oleh otoritas kiai itu sendiri. Terima kasih, Pak Awi. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke Prof. Junaidi. Oke, terima kasih Bapak Dr. Afifullah. Berikutnya Prof. Mas'ud Said. Terima kasih. Sebagai pembimbing, saya juga merekomendasikan apa yang disampaikan oleh para penguji, Prof. Nursan, Prof. Imam, itu mengenai penggunaan istilah. Walaupun kalau dalam segi perspektif mata kuliah kami ini kan ada resolusi konflik. Bukan. Ada itu juga, ada isu-isu kontemporer. Isu-isu. Dari perspektif kontemporer itu kita bisa dalam tanda petik menjual atau memperkenalkan apa yang ada di pesantren di kalangan umum publik. Tapi syaratnya tadi harus lebih mendalam gitu ya. Jangan cari tokoh lain tapi tidak mendalam, seakan-akan meninggalkan Al-Ghazali ya. Bisa tahafutul falasifah itu dan bisa keliru persepsi nanti. Kemudian yang kedua dari Pak Junaidi Ghani ya. Jadi ternyata biasanya keunggulan orang-orang pesantren itu wacana. Metodologinya harus ditambah, diperbaiki, dan itu saya mengerti sekali. Ada beberapa yang secara metodologis harus dikuatin. Kemudian ada dari Dr. Afifullah tadi, ada hal yang signifikan juga untuk diperbaiki. Sekarang dari saya. Jadi temuan-temuan yang ada ini
karena ini kebaharuan itu kan bisa tempat, kebaharuan bisa wacana, bisa istilah, kebaharuan juga bisa kesimpulan yang berbeda, menguatkan atau menegasikan atau bahkan menambahkan yang lebih baru. Itu bahkan waktu itu bisa jadi sesuatu yang baru, karena penelitian 3 tahun lalu dengan sekarang itu ada perbedaan karena ada timeline yang tapi intinya ini akan lebih sempurna, lebih baik, akan lebih sempurna apabila tadi masukan-masukan dari Prof. Maskuri selaku pembimbing promotor utama, seperti yang sudah disampaikan kepada kami, ada beberapa catatan yang kami juga nanti sampaikan. Saya kira itu Pak Direktur Pimpinan. Ya, terima kasih Prof. Mas'ud Said. Saudara Promovendus, sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Dewan Penguji dan semuanya sangat substantif dan itu menjadi catatan untuk perbaikan. Saya selaku ketua sidang masih menambahkan satu lagi terkait dengan temuan pada fokus yang kedua kalau tidak salah, tentang instrumen berupa ada media segala macam, kan gitu ya Pak ya? Iya, Yang salah satu temuannya adalah dalam rangka pembentukan karakter itu melalui hukuman. Sehingga pemberian hukuman kepada santri itu seimplementasi dari relasi superior superordinat dengan subordinatnya kiai ke santri gitu ya. Salah satunya melalui pemberian hukuman. Biasanya dalam teori pendidikan hukuman itu selalu hadir bersama pasangannya, yaitu reward and punishment gitu ya. Apakah memang tidak pernah kiai dalam relasinya, dalam relasi kuasanya dengan santri itu memberi reward? Reward tidak harus dalam bentuk barang, tetapi reward bisa dalam bentuk verbal, sanjungan atas keberhasilan santri segala macam. Nah gitu, masa tidak muncul sama sekali? Tidak ada, Bapak. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Junaidi Mister. Memang muncul tapi di ruang yang berbeda, karena memang kalau dalam dunia pendidikan biasanya dua hal ini muncul secara berdampingan, reward and punishment. Tapi kalau dalam dunia pesantren yang lebih dominan adalah karena ini dari konten evaluasi, sehingga dalam evaluasi itu yang muncul di sini adalah punishment-nya. Sehingga tidak cuman di pesantren itu santri sangat mengamini bahwasannya punishment dari kiai itu dalam bahasanya Prof. Imam Suprayogo tadi adalah bagian dari keberkahan yang didapatkan. Sehingga santri itu ketika mendapatkan punishment itu juga mendapatkan reward dalam diri kecilnya, karena itu berkah yang diberikan oleh kiai. Nah, kalau begitu maka pandangan terhadap punishment itu tidak semata-mata negatif gitu. Kan begitu toh? Dalam perspektif santri, punishment dari kiai bisa jadi itu adalah pintu keberkahannya, kan gitu. Nah, tetapi penegasan itu belum ada dalam disertasi ini. Jadi reward masih punishment masih dipandang sebagai penegakan disiplin. Pengakuan santri bahwa punishment itu sebagai pintu keberkahan dari kiai, nah itu nanti disampaikan saja ya Pak ya. Sehingga tetap dalam konteks bahwa di situ punishment justru bisa jadi dalam perspektif santri itu sebagai reward gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin semua. Saya kira proses pendalaman sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, untuk sementara sidang kami skors dalam rangka Dewan Penguji untuk berdiskusi dalam memutuskan hasil dari ujian terbuka ini. Terima kasih. Sidang kami skors untuk sementara.
Terima kasih, sidang kami buka kembali. Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Bromo Effendus, beserta hadirin semua, alhamdulillah Dewan Penguji sudah melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan terkait dengan ujian pada siang hari ini. Dan untuk itu saya akan bacakan keputusan Dewan Penguji. Keputusan Dewan Penguji nomor 199 garis miring A613 garis miring U.11 garis miring R garis miring L.16 garis miring Romawi 6 garis miring 2025 tentang penetapan kelulusan ujian disertasi terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dengan promovendus atas nama Muhammad Najib SPDI MPDI nomor pokok mahasiswa 22203011008. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Islam Malang menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka atas nama Muhammad Najib SPDI MPDI nomor pokok mahasiswa 222011008 tanggal 16 Juni 2025 memutuskan menetapkan pertama, Saudara Muhammad Najib SPDI MPDI dinyatakan lulus dengan dalam ujian disertasi terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dengan nilai A dengan predikat dengan pujian. Saudara Muhammad Najib SPDI MPDI berhak secara resmi menyandang gelar doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah diterbitkannya penetapan yudisium oleh rektor. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 16 Juni 2025, Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD ditandatangani. Selamat kepada Saudara Muhammad Najib SPDI MPDI atas kesuksesannya dalam meraih gelar doktor. Namun perlu kami sampaikan pula sesuai dengan diktum kedua dalam penetapan ini bahwa gelar doktor tersebut akan bisa diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah ditetapkan melalui keputusan rektor dalam bentuk penetapan yudisium. Oleh karena itu saya harapkan panjenengan untuk segera menyiapkan berkas-berkas persyaratan yudisium sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak ada masalah dalam penetapan yudisiumnya. Sekali lagi selamat, insyaallah saudara adalah doktor yang ke-115 yang dihasilkan oleh program doktor program pasca sarjana Universitas Islam Malang. Selanjutnya kami mohon saudara bisa maju ke depan untuk menerima surat keputusan ini. Hadirin dan Dewan Penguji kami mohon untuk berdiri.
Silakan kembali ke tempat dan hadirin mohon duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan saudara untuk menyampaikan kesan-kesannya selama studi di Universitas Islam Malang ini. Singkat saja Bapak, mungkin sekitar 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami hormati dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa, yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjadi salah satu penerima beasiswa LPPD. Tiada ucapan yang mampu kami sampaikan kecuali iringan doa jazakumullah ahsanal jaza. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris LPPD Provinsi Jawa Timur, Prof. Halim Subahar, Prof. Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri, yang menjadi bagian dari kami menerima beasiswa LPPD ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Malang sekaligus Ketua Penguji Profesor RSJ Junaidi Mistar, terima kasih yang tidak terhingga karena terus membimbing kami selama proses mulai awal perkuliahan hingga hari ini kami bisa berdiri di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana sekaligus co-promotor kami dan juga sekretaris penguji pada siang hari ini, Profesor Haji Muhammad Mas'ud Said MM PhD. Beliau begitu luar biasa membimbing kami, bahkan kami pernah dikasih buku ketika sowan ke rumah beliau karena konsultasi, kemudian mungkin karena melihat kami akhirnya pulang kami dikasih buku oleh beliau dan sampai hari ini masih kami simpan buku itu. Sebagai sebuah prasasti kami pernah menimba ilmu dari Profesor Haji Muhammad Mas'ud Said MM PhD. Yang kami hormati dan juga selalu kami doakan keberkahannya Prof. Junaidi Honi, yang setiap kali kami mendengar suaranya Prof. Jun itu kami betul-betul terhentak kembali. Ketika beliau masuk ke kelas, ketika kami sudah serasa kehabisan energi dan Prof. Jun itu hadir, hentakan suara beliau seolah-olah menjadi energi baru yang membawa kami hingga sampai ke titik pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Maskuri yang siang hari ini tidak bisa hadir. Beliau menjadi promotor kami yang sangat luar biasa dan terus membimbing, bahkan mengejar hampir di setiap pekan kami harus datang ke Malang untuk menghadap ke beliau sampai akhirnya kami bisa menyelesaikan tepat waktu. Yang sangat kami hormati Profesor Kiai Haji Imam Suprayugo yang tadi sudah kami sampaikan terus memberikan kebijakan-kebijakan katanya kepada kami dan memberikan fatwa-fatwa terbaiknya pada kami. Dan sampai hari ini beliau tidak pernah lupa dengan kami dan selalu mengajak untuk berdiskusi setiap bertemu baik di ruang kelas maupun di bawah lobi. Prof. Nur Syam, terima kasih yang tak terhingga. Kebetulan Prof. Nur Syam adalah teman dari ayah mertua kami. Ayah mertua kami juga dulu lulus S2 di sini, Prof. Entah tahun berapa kami lupa, tapi beliau lulusan S2 di Unisma dengan gelar Magister Agama. Ketika di UINSA beliau satu temannya Prof. Nur Syam, namanya Haji Muhammad As'ad Toha. Beliau sudah berada di alam terbaiknya, semoga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahan juga untuk orang tua kami yang keduanya juga sudah mendahului kami. Kami hanya bisa berdoa semoga ini menjadi bagian dari jariah yang kami berikan pahalanya untuk mereka berdua di surganya. Untuk istri dan anak kami yang sampai hari ini merelakan waktunya, merelakan biayanya untuk kami gunakan demi perjuangan sampai di titik ini.
Kami tidak bisa mengucapkan apapun selain hanya iringan doa. Dan juga untuk teman-teman seperjuangan kami yang hari ini menyempatkan waktu untuk mendoakan kami berdiri di sini. Kami hanya mendoakan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Terakhir kami mohon doanya kepada para guru kami, para profesor yang ada di hadapan kami dan yang selalu membimbing kami. Kami mohon doanya agar gelar ini bukan hanya menjadi sebuah sandangan, tapi betul-betul menjadi tanggung jawab ilmiah dan kami mampu mengembannya untuk menyebarkan nasrul ilmi, khususnya ilmu keagamaan dan pendidikan agama Islam. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya pesan-pesan dari ko-promotor Prof. Masud Said, saya persilakan. Jadi syarat orang alim itu memang berat. Tidak saja harus menghasilkan sesuatu, mengembangkan ilmu, tapi juga tadi menjadikan ugeman. Ini yang kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan semua amin tercapai. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Insyaallah dengan semangat semuanya, upaya untuk terus belajar dengan prinsip lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Insyaallah Allah akan memberkahi semua upaya kita. Mengiringi kesuksesan beliau, saya persilakan Prof. Jun Goni untuk bisa memimpin doa supaya ilmu yang diperoleh oleh beliau menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Saya persilakan Prof. Jun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu hadirin semua, demikianlah sesi ujian terbuka pada siang hari ini. Maka dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka dengan promovendus atas nama Muhammad Najib di program studi pendidikan Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang secara resmi kami nyatakan selesai. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Muhammad Najib SPD MPDI beserta keluarga dan kolega dipersilakan untuk ke depan mengambil foto bersama untuk sesi dokumentasi kali ini. Oh, dengan sekarang pengganti. Penerus.